Selama 2 tahun saya baru ngerasain, oh ternyata sedekah itu yang akan membangun keimanan saya semakin kuat kepada Allah. Karena benar-benar kita nggak tahu kita jadi apa di depan. Yang penting kita istiqomah beribadah kepada Allah. Emang udah apa perintahnya kita dibilang hidup itu hanya untuk Allah, beribadah dan berdoa. Jadi jangan pernah ngerasa, aduh saya nih kayaknya nggak ada yang mau nolong saya. Ya saudara aja udah nggak mau kenal, terus nggak ada yang mau bantu saya. Jangan pernah begitu. Allah maha kaya dan maha besar. Harus kita ingat gimana caranya. Satu, yakinnya harus tingkat dewa. Kedua, sedekahnya harus istiqomah. Ketiga, kalau kita memang benar-benar mau Allah ngabulin kita, harus bikin takjub Allah dengan cara sedekah ekstrim. Mbak, gimana caranya sedekah ekstrim? Ibu bapak punya target berapa yang ibu punya? Misalkan kita ada target omset misalnya 10 juta atau 1 juta, sehari 1 juta. Saya mau punya dapat omset 1 hari 1 juta. Berani nggak ke Allahnya 30% ke atas? Tanya dulu ke diri masing-masing. Terus kalau misalnya ditanya, Mbak kok sehajat saya nggak kabul-kabul, periksa dulu kita itu banyak dosanya apa banyak amalnya ke Allah. Kan kita yang tahu sendiri nih. Periksa dulu ke diri sendiri, jangan langsung menyalahkan. Saya udah sedekah loh ke RDAY tapi nggak kabul-kabul. Loh, berharapnya sedekahnya ke Pak Haji, bukan ke Allah mintanya. Kalau saya sedekah ke Pak Haji, saya niatin ke Allah, ya Allah terimalah sedekah saya nggak seberapa ini, jadiin sebagai asbabul wasilah, kau kabulkan hajat hamba. Misalnya apa hajatnya, itu dikabul. Kalau kita benar-benar niatnya ikhlas karena Allah, lillah karena Allah, Allah pasti itu nolong kita. Nggak mungkin nggak. Karena harus ingat lagi kembali, di dunia tempatnya cobaan, di dunia tempatnya kita diuji. Gimana caranya kita buat jadi pemenang? Kita harus rayu Allah. Rayu Allah dengan cara apa? Sedekah yang paling cepat. Dibanding yang ngelakuin yang lain, sedekah yang paling cepat. Karena saya ngerasain sama suami itu sedekahnya istiqomah tiap hari, sedekah subuh, sedekah Jumat barokah, dan sedekah ekstrim. Itu kuncinya. Karena kita harus memaksakan diri ke Allahnya, harus berani. Kenapa harus berani? Semua yang kita punya ini milik Allah. Ketika kita bermuamalah sama Allah, berani. Istilahnya zaman dulu suami saya tuh sampai ngutang buat sedekah. Kenapa kita yakin? Karena yakin kita minta ditolong sama Allah. Minjem duit sama rentenir berani, minjem duit ke bank kita berani, bayar bunga berani. Masa sedekah sama Allah kita nggak berani? Yang jelas-jelas udah Allah jamin apa yang kita persembahkan kepada Allah, Allah akan balikan itu berkali-kali lipat. Makanya luar biasa saya bilang di sini, alhamdulillah Allah pertemukan saya sama RDAY. Saya jadi sedekah saya itu pertama nolong saya dunia akhirat. Bala yang tidak ini jadinya dihalang sama sedekah saya. Terus apa yang saya hajatin baru di hati itu Allah udah kasih kabul. Pokoknya luar biasa. Jangan merasa Mbak mah enak, udah punya usaha. Saya datang ke sini pakai Grab dalam keadaan minus. Saat itu saya benar-benar teman nggak ada, kolega bisnis nggak ada, saudara menjauhi, usaha bangkrut, ancur-ancuran, benar-benar di titik minus. Tapi kalau misalnya saat itu benar-benar Allah nggak nolong saya nggak akan ketemu Pak Haji dan RDAY. Jadi saya minta ke sini, datang ke sini, udah tahu ilmunya, dijalani dengan istiqomah. Ingat kita sedekahnya ke Allah melalui wasilah amin yatimnya anak Pak Haji. Alhamdulillah kita udah difasilitasi, ibaratnya kita udah pergi sekolah, kita udah tahu nih fasilitasnya udah bagus, kita tinggal jalanin. Bikin takjub Allah, kita lomba-lomba. Kalau misalnya nggak bisa sedekah, lakuin ibadah ekstrim. Memang susah, tapi kembali lagi ke niat, kembali lagi ke yakin. Ternyata kalau saya niat benar-benar bulat, Allah nolong saya. Saya bisa berbicara gini karena saya memang yang melakukan, ibaratnya dari dalam keadaan minus, Allah dengan kuasanya, dengan kebaikannya, kebesarannya, saya bisa dikasih wasilah buat berangkatin anaknya. Itu luar biasa. Karena merupakan berkah buat dunia akhirat tuh. Banyak orang yang punya uang, banyak orang yang dikasih keberkahan sama Allah, tapi belum tentu bisa bawa anak yatim. Itu luar biasa. Itu benar-benar saya nggak bermaksud di sini buat menyombongkan diri, tapi apa yang saya rasa itu wasilah dari sedekah saya. Gitu.
itu aja. Yang penting siapa yang mau berangkat umroh sama Mas Abi Mbak Lisa? Mau? pokoknya semua pasti bisa. Yang penting ingat harus bisa bikin takjub Allah. Orang di luar sana tidak seberuntung kita nggak ketemu RDAY. Kita beruntung sama Allah digerakin hatinya ketemu Pak Haji, tahu ilmunya, tinggal dijalanin. Nggak ada yang, kalau yang bilang Pak Haji ilmu sesat itu bohong, itu orang ngiri. Apa yang sesat ya saya tanya? Pak Haji nyuruh mandi malam, tahajud, itu emang ada di Al-Quran. Kita suruh mandi pandan itu luar biasa loh, bisa bikin kita wangi, bisa buat kesehatan, itu ada manfaat pandan itu luar biasa. Makasih Bu. Jadi memang benar-benar ya Bu ya, ke bandara ya, sampai bandara aja ya. Tapi memang luar biasa Ibu. Begitu nanti Ibu ngerasain, saya tuh belajar diajarin Pak Haji tuh dipaksa. Bos lu berani nggak sedekah segini? Kita manusia pasti baru kemarin sedekah, udah sedekah lagi. Kita berpikir gini, oh sedekah itu buat saya sendiri. Walaupun istilahnya energinya uang itu kan dunia. Tapi kalau misalnya kita punya 1.000 rupiah pun kalau kita syukurin itu udah dari Allah. Kalau Allah nggak menghendaki kita punya 1.000 rupiah nggak akan, kan gitu. Yang penting kita syukurin dulu, banyak-banyak mengucap syukur. Allah akan nanti menggantikan kita lebih berkali-kali lipat. Jadi pulang dari sini satu frekuensi, benar-benar kita udah punya tiket satu jalur langit. Apa yang saya mau di dunia pasti Allah kasih. Caranya gimana? Bikin takjub Allah, rayu Allah lewat sedekah, akhiratnya kita ambil, dunia pasti ngikutin. Itu udah pasti. Kalau saya hari ini bisa di sini 2 tahun yang lalu, saya bukan siapa-siapa, ternyata Allah dengan mudahnya. Dunia itu kan ibarat air di celupan lautan, pas kita angkat ada tetesan, itulah dunia. Jadi nggak ada yang perlu disombongin. Kalau kita mau minta sesuatu, Allah udah lillah, udah kita tulus, nggak mungkin Allah nggak kasih. Apa yang dikasih itu udah pasti yang terbaik menurut Allah. Kalau ibu-ibu ada yang nggak suka ditagih, misalnya terhimpit, ada yang bayar nih, utang nih, bayar. Itu ibu jangan, aduh takut, jangan. Alhamdulillah, Allah nanti yang bayarin, nanti ada yang ngasih uang saya. Pasti nanti Allah lunasin. Panggil terus alhamdulillah dengan mengucap syukur. Kita sebut hajat kita apa, pasti Allah nolong kita. Yang penting hatinya harus bersih. Sifat 18-nya kalau bisa dihilangkan, walaupun tidak bisa diminimalisir. Pasti kalau pakai ilmu RDA itu harus pasti yakin, karena kita semua dikumpulin di sini berarti Allah udah milik kita. Tinggal kita nih ngejalaninnya mau apa enggak, berani apa enggak ke Allahnya. Kalau berani ke Allah pasti ditolong sama Allah. Gitu. Mau apa? Mau nenek. Gitu. Paling itu dari saya. Buat sama-sama kita belajar di sini, sama-sama raih ridhonya Allah lewat wasilah sedekah. Karena nggak ada yang orang miskin karena sedekah, nggak pernah ada. Gitu. Yang penting berani nggak ke Allahnya. Apa yang kita punya sedekahin ke Allah. Niatin dalam hati, ya Allah, terimalah sedekah saya ini nggak seberapa, tapi jadikan sebagai wasilah asbabul, kau kabulkan doa saya, kau kabulkan hajat saya apa. Gitu, pasti dikabul, nggak mungkin nggak. Saya aja bisa Bu, saya ini dulu bukan siapa-siapa, tapi Allah dengan mudahnya merubah itu semua. Karena apa? Karena ya saya mungkin, Allah bilang udah lillah, saya berusaha dekat kepada Allah dengan lewat sedekah. Gitu. Jadi kalau sekarang yang saya tanam ke ibu-ibu sekalian, ingat kita sedekahnya ke Allah, diniatkan ke Allah. Biarkan hak prerogatifnya Allah kapan mau ngabulin. Karena yang pasti sedekah kita yang akan menolong kita dunia dan akhirat. Itu udah pasti. Gitu. Mungkin dari saya itu aja Pak Haji. Tunggu dulu, Mbaknya jawab dulu. Ah, Kan saya suka maksain tamu-tamu sedekah. iya.
senilai makanan favorit kali jumlah nyak yatim kali 12. Mbaknya juga kan saya paksa, Mbak, sedekah. Iya. Senilai makanan favorit. Bonusnya apa dari Allah? Bonusnya pertama, hajat saya semua dikabul sama Allah. Tepuk tangan dong. Hal-hal yang tidak saya sukai Allah gantikan dengan yang lebih baik. Hal-hal yang bikin saya ngerasa hati ini kayaknya sempit, itu perlahan-perlahan dilapangin. Hal-hal yang benar-benar yang saya nggak tahu, saya jadi tahu dengan sendirinya. Ibaratnya intuisi kita itu diperkuat sama Allah. Jadi seakan-akan saya udah tahu, oh ini akan kayak seperti ini. Itu ternyata karena asahan dari sedekah. Memang luar biasa. Orang yang mau zolim, orang yang mau jahat itu saya udah berasa duluan dan Allah jauhin. Dan dibukain tabirnya itu. Yang tertutup itu Allah kasih lihat. Jadi jangan pernah takut mengeluarkan di jalan Allah. Jangan pakai sistem konvensional menabung pangkal kaya. Kalau di Islam nggak ada sedekah pangkal kaya, karena nggak pernah ada. Gitu. Karena memang harus yakinnya benar-benar. Saya 2 tahun lalu saya nggak kepikiran punya uang sebanyak ini, tapi alhamdulillah Allah kasih ridho, Allah kasih berkah luar biasa. Itu pokoknya yang penting kita niatnya ke Allah. Allahnya benar-benar harus lillah, ucap alhamdulillah terus. Terserah nanti Allah yang akan ngasih kita sesuai dengan kebutuhan kita. Apa yang kita mau pasti Allah kasih. Itu Pak Haji. Boleh, tepuk tangan dong. Kalau ada yang mau japri mbaknya atau mau Mbak Sabi, bisa ke TikToknya apa aja, makan saya nggak tahu. Kalau mau nanya-nanya. Khusus penggemar fans Bibon 007. Apa tuh artinya? Nggak tahu. Bibon 007 RDI. Jadi 007 Bil, itu hurufnya dari apa? BIBOND Lagi pelan-pelan. BI. Anggap aja ini agak pada blow on. Jadi kalau Lagi TikToknya pelan-pelan. BIBOND 007 RDI.